Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anjijah, NIM 193131031. Saya dari kelas PAUD 3B. Saya dari mahasiswa IAIN Surakarya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap mandiri dalam memilih kegiatan anak usia dini umur 4-5 tahun. Pengertian mandiri sendiri adalah mandiri sering juga disandingkan dengan kata kemandirian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri diartikan sebagai keadaan yang dapat menjadikan individu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemandirian sendiri merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian, metode yang digunakan dalam kegiatan memilih sikap mandiri kegiatan ini adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan melihat dan mendengarkan yang diikuti dengan meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Seperti contohnya adalah ketika orang tua selesai makan, maka piring dan sendok gelas akan ditaruh di dapur di tempat pencucian piring, sehingga anak akan berinisiatif ketika saya sudah selesai makan minum, maka piring dan gelasnya akan saya taruh ke dapur untuk dicuci piringnya. Kemudian setelah makan, maka anak berinisiatif akan mencuci piring tersebut karena melihat dan menirukan apa yang didemonstrasikan. Kemudian adalah aspek mandiri. Satu adalah memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan. Anak juga memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, seperti anak mempunyai ide kreatif, sehingga anak boleh menentukan suatu ide ataupun keterampilan anak untuk membuat suatu kegiatan. Yang kedua adalah berani memutuskan suatu atas pilihannya sendiri. Anak berani memutuskan jika nanti seumpama anak bermain tetapi tidak mau ditemani ataupun dibimbing, sehingga anak berani memutuskan jika nanti ada apa-apa anak bisa bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga adalah bertanggung jawab menerima konsekuensi, seperti tadi yang nomor 2, bertanggung jawab ketika tidak ada yang mendampingi. Seumpama ada permainan yang berjajaran, entah itu hilang satu, maka anak akan bertanggung jawab untuk mencari salah satu permainan yang hilang itu. Yang keempat adalah memiliki rasa percaya diri. Ketika anak bermain, maka anak akan entah itu mempunyai keterampilan mewarnai ataupun membuat robot-robotan dari sebuah permainan yang lain seperti Lego, maka anak akan percaya diri. Seperti buah apel ini berwarna merah, maka saya akan mewarnai buah apel ini dengan warna merah. Yang kelima adalah mampu mengarahkan diri. Dalam bermain permainan, maka anak akan merasa emosi ataupun bosan, sehingga ketika anak merasa bosan, anak sudah mulai berpikir kreatif sendiri. Oh iya, aku sudah bosan, itu ada permainan lain. Lalu sang anak akan berpindah ke permainan yang lain tersebut. Yang ketujuh adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti di lingkungan lain, teman sebayanya. Kan pasti kan ada yang tidak memiliki permainan, ada yang memiliki permainan. Maka jika anak tersebut bermain keluar rumah, maka anak tersebut tidak membawa permainan, karena anak merasa bahwa mungkin yang lain tidak memiliki permainan seperti aku. Lebih baik permainan yang baru atau yang tidak dimiliki permainan orang lain, maka aku taruh di rumah saja. Lebih baik aku keluar tanpa permainan. Yang ke-8 adalah berani mengambil resiko atas pilihannya, seperti ketika keluar bermain dengan teman sebayanya, pasti akan saling bercekcok, entah itu berebutan permainan, entah itu berlari-larian, nanti jatuh menangis menyalah-nyalahkan, sehingga anak yang keluar rumah bermain itu, meskipun ada pendampingan dari orang tua, kan di sini kita mengajarkan sebagai sikap mandiri ya. Jadi ketika anak itu tadi jatuh, maka anak akan merasa mengambil resiko. Ini resiko yang aku dapat karena aku bermain keluar. Yang adalah karakteristik kemandirian. Karakteristik kemandirian ada 3, yaitu kemandirian emosional, tingkah laku, dan nilai. Yang pertama adalah kemandirian emosional. Kemandirian emosional adalah kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan antar individu, seperti anak satu dengan anak yang lain ataupun orang tua dengan anak. Maka ketika orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak ataupun keinginan anak, maka anak akan merasa emosi, sehingga
anak akan melakukan kemandiriannya, tetapi dalam keadaan emosi karena merasa apa yang diinginkan dia tidak terpenuhi. Karena kita sebagai orang tua tidak memanjakan anak, sehingga ketika anak meminta sesuatu tidak selalu kita berikan. Yang kedua adalah kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Seperti ketika anak ingin bermain mainan yang sudah rapi di dalam lemari. Ketika anak ingin bermain, maka permainan akan dikeluarkan semua, tetapi anak merasa akan bertanggung jawab. Ketika sudah selesai bermain, maka anak akan merapikannya kembali ke lemari. Yang ketiga adalah kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar atau salah dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Contohnya adalah seperti ini. Ketika membeli alat peralatan tulis, maka ketika sudah sekolah, maka sudah diberitahu bahwa kebutuhan saat sekolah adalah pensil, penghapus, pewarna, buku gambar, dan lainnya. Tetapi ketika anak ingin membeli permainan yang lainnya yang tidak dibutuhkan, maka anak merasa, oh iya, aku tadi di sekolahan sudah diberitahu sama guru kalau yang aku butuhkan adalah cuma pensil, penghapus, pewarna, buku gambar, dan lain sebagainya. Kemudian adalah upaya mengembangkan kemandirian. Satu adalah anak-anak didorong agar mau melakukan sendiri kegiatan sehari-hari yang ia jalani. Di sini orang tua berperan penting. Karena apa? Karena di luar sana banyak. Jika anak-anak di usia 4-5 tahun ini, anak lebih senang bermain game online seperti di HP ataupun di televisi seperti bermain PS ya. Nah, itu kan akan kecanduan, sehingga anak akan bodoh amat lah, itu nanti sudah ada yang membereskan. Jadi kita sebagai orang tua itu berperan penting. Karena apa? Kita mengajarkan anak itu untuk belajar mandiri, sehingga ketika kita sudah mengajarkan belajar mandiri, maka kita memberikan nasihat. Jika makanan ini tidak segera dibereskan, maka semuanya akan berjajaran, maka semut akan datang dan menggigit kamu. Karena itu nasihat agar menakut-nakuti si anak saja. Yang kedua adalah anak diberi kesempatan sesekali mengambil keputusan sendiri. Seperti anak ingin mandiri, karena itu anak ingin mencuci piring sendiri, ingin mengambil nasi sendiri, mengambil piring di rak piring sendiri, maka kita memberikan kesempatan tersebut. Yang ketiga adalah anak diberi kesempatan untuk bermain sendiri tanpa ditemani. Seperti tadi, jika anak ingin bermain sendiri, itu tidak apa-apa. Yang penting kita dari kejauhan mengawasinya, karena nanti takutnya ada apa-apa. Yang penting anak tersebut sudah belajar bertanggung jawab sendiri, seperti mempunyai ide kreatif sendiri, menciptakan kreatifnya sendiri. Yang keempat adalah biarkan anak mengerjakan segala sesuatu sendiri, seperti dari bangun tidur, merapikan tempat tidur, terus mandi, terus gosok gigi, makan, cuci piring sendiri. Terus kalau sang anak mulai aktif kayak rasa ingin tahunya tinggi, maka anak akan mengikuti bundanya. Ketika bundanya itu menyapu halaman, memotong rumput di halaman, maka anak itu akan juga mengikutinya. Yang kelima adalah dorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan idenya. Jika anak, pasti seorang anak akan mempunyai perasaan yang ingin diungkapkan tetapi takut diungkapkan, seperti entah itu pengen membeli mainan baru, entah itu pengen menciptakan hal baru tetapi takutnya nggak disetujui ibunya. Nah, kita sebagai seorang guru, kita itu mendukung apa yang dikeluarkan perasaan oleh orang anak tersebut. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan perilaku mandiri. Yang satu adalah senang berbagi makanan dengan temannya. Karena di sini bisa keluarga ataupun sekolah, anak diajarkan untuk berbagi makanan, seperti makanan kecil, entah itu sebutir permen ataupun makanan bekalnya. Karena itu mengajarkan anak bersikap baik, bersikap mandiri juga. Karena nggak kita suruh memberikan makanan, selanjutnya anak akan merasa, oh iya, temanku tidak memiliki ini, lebih baik aku tawarkan, kamu mau nggak gitu. Kalau mau kan pasti dikasih gitu. Yang kedua adalah makan sendiri atau tanpa bantuan orang lain, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah ketika anak bangun tidur terus
kamar mandi, entah itu buang air besar, entah buang air kecil, mandi, gosok gigi, sebaiknya kita membiarkan, karena kita mendidik anak itu mandiri dari sejak dini, sehingga ketika nanti sudah besar kita tidak berteteran. Terus yang ketiga adalah menolong teman yang membutuhkan bantuan, seperti di lingkungan sekitar, seperti bermain dengan teman sebaya. Maka ada seorang anak yang jatuh berdarah dan menangis, maka seorang anak akan berinisiatif untuk mendekati anak tersebut serta bertanya, kamu kenapa kamu gak berhati-hati. Nah, ketika itu maka anak akan berbicara dengan hati ke hati, sehingga anak akan merasa diam lalu berbina-bina kembali, sehingga anak yang menangis tadi bisa tersenyum kembali. Penerapan pendekatan saintifik, yaitu adalah yang pertama adalah mengamati. Anak membutuhkan waktu dan kesempatan berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan. Seperti optimal indera yang digunakan, semakin banyak informasi yang diterima dan diproses dalam otak anak. Seperti contohnya ketika ibu mengelipat baju, maka lengan kanan dan lengan kiri akan berlipat, tapi berlipatnya itu kayak bertolak belakang, sehingga anak akan mengamati terlebih dahulu. Setelah mengamati, anak akan melihat dan mengikuti gerak-gerik dari ibunya, sehingga akan mengikuti pekerjaan melipat baju tersebut. Yang kedua adalah menanya. Salah satu proses mencari sahu atau mengkonfirmasi atau mencocokkan dari pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Terus seumpama ada tugas sekolah kayak penjumlahan. Nah, anak tidak tahu 3 tambah 5 itu berapa. Nah, anak akan kebingungan. Kita sebagai orang tua akan selalu ada buat anak. Ketika anak bertanya, ya bunda ini gimana, 3 sama 8 sama 5 itu bagaimana sih ngerjainnya, sama dengan kok bisa 8. Nah, maka anak akan memahaminya. Maka kita memiliki jari 10, maka kita yang sebelah kiri itu 3, yang sebelah kanan itu 5. Maka anak akan menjumlah, menghitung 5 sampai 3 itu jumlah, berarti kan 8, begitu. Kemudian adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi adalah keterampilan mengumpulkan berbagai informasi dari hasil pengamati dan menanya. Setelah tadi menanya dan mengamati, maka anak akan mengumpulkan informasi. Setelah itu kita sebagai orang tua ataupun guru, kita mencoba mengetes seberapa banyak sih pengetahuan baru yang diterima anak dalam pendekatan saintifik ini. Jadi sehingga kita mengetahui perkembangan anak dalam sikap mandiri ini bagaimana gitu. Terus itu adalah mengasosiasi. Kegiatan mengasosiasi merupakan proses di mana anak menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan lama. Seperti ketika masih kecil, anak akan merasa waktu kecil aku makan disuapin, terus minum diambilin, kayak gitu. Sekarang aku harus belajar, aku mengambil piring sendiri, mengambil nasi sendiri, minum sendiri. Kemudian ibu dulu mengajarkan melipat bajuku, kemudian aku mengikuti melipat baju seperti itu, entah itu mencuci piring lainnya atau menyapu lantai. Tahap asosiasi dibangun melalui 3 kegiatan utama, yaitu membandingkan seperti buah apel dan buah per. Warnanya berbeda karena buah apel itu berwarna merah, sedangkan buah per itu berwarna kuning. Maka anak akan membandingkan, oh iya ternyata buah apel itu berwarna merah, buah per itu berwarna kuning, sehingga kita mengetahui bahwa buah apel itu sebenarnya berwarna merah. Sehingga ketika kita mengambil buah, kalau kita disuruh mengambil buah apel, maka anak tersebut akan mengambil berwarna merah seperti bentuknya buah apel. Yang kedua adalah mengelompokkan, seperti ketika bermain mengelompokkan permainan yang beroda, contoh mobil, truk, sepeda, dan motor. Yang ketiga adalah pengukuran seperti buah semangka dan buah anggur. Buah semangka itu besar seperti bola, sedangkan buah anggur itu kecil-kecil seperti kelereng. Sehingga ketika kita disuruh bunda mengambil buah semangka, maka kita yang mengambil yang besar, karena buah yang kecil itu bukan buah semangka, karena yang kecil itu adalah buah anggur, kelengkeng, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Kegiatan mengkomunikasikan merupakan kegiatan anak untuk menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya gambar, hasil karya, cerita yang disampaikan dalam kelompok. Proses mengkomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapatkan anak. Seperti ketika kita mencuci piring, kita menggunakan sabun ataupun yang lainnya.
Tetapi ketika anak berusaha mencuci piring tanpa memberikan sabun, maka piring tersebut akan berbau amis, sehingga kita memberitahu kesalahannya anak, sehingga anak akan mengikuti kesalahannya tersebut dan mengikutinya benar. Kemudian, mengapa sih saya memilih kegiatan tersebut? Saya memilih kegiatan tersebut karena kegiatan sikap mandiri itu diterapkan oleh orang tua maupun guru di setiap hari, entah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka setiap hari ataupun setiap bertemu, kita tidak akan jenuh untuk bertemu atau menceritakan, seperti makan minum sendiri, setelah bermain itu harus bersih-bersihkan sendiri. Maka anak akan merasa mudah untuk melakukan belajar sikap mandiri tersebut, sehingga anak merangsang pertumbuhan sikap mandirinya itu mudah. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan sejak dini dan sudah dilihat dari kecil, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Tetapi anak juga berasa berpikir, di masa masih kecil, kegiatan tersebut dibantu oleh orang tua, karena pada masa itu anak belum bisa melakukannya sendiri. Pada masa usia 4-5 tahun ini, anak mulai belajar mandiri karena untuk melatih diri anak dalam melakukan sesuatu hal dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi di sisi lain, sebagai orang tua ataupun orang dewasa, kita harus mengawasi anak tersebut, karena anak tersebut dalam proses pembelajaran mandiri agar tidak terjadi apa-apa. Sekian dari kegiatan yang saya sampaikan.